Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing tentang cara membuat tugas T1 level 5 dengan menggunakan PicsArt. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi PicsArt-nya. Pertama-tama kita akan membuat dulu latar belakangnya atau semacam bukunya ya, semacam kertasnya. Jadi latar belakang garis-garis yang seperti buku. Nah, kita akan mencoba membuat itu dulu. Pada kolom drawings kita pilih pick canvas. Kemudian kita scroll sampai kita ketemu garis-garis yang menyerupai lembar buku tulis. Itu ada di kiri bawah. Kemudian kalau sudah dipilih, kita klik panah yang ada di kanan atas. Maka nanti akan muncul tampilan kertas yang seperti ini. Kemudian kita pilih edit image yang bawah. Kemudian kita save dengan cara memijit tombol yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian kita pilih save. Dan pilih save lagi. Kemudian kita klik done. Sekarang kita akan melanjutkan dengan membuat lembarannya, dibuat lebih cantik. Caranya kita klik lagi tambah yang ada di tengah bawah. Kemudian pada collages kita pilih yang freestyle. Kenapa freestyle? Karena di sini kita lebih enak mengeditnya daripada yang ada frame-nya atau ada grids. Jadi kita pilih freestyle. Setelah itu kita pilih lembar yang tadi sudah kita save. Itu posisinya ada di paling atas sebelah kanan yang gambar garis-garis yang tadi. Kita klik 2 kali supaya ada 2 lembar. Jadi kita dapatnya lebih lebar ininya garis-garisnya. Setelah itu kita rapihkan besarnya. Besar kecilnya kita rapihkan, posisinya kemudian kita atur supaya ada di tengah-tengah, besarnya sama. Kemudian yang sebelah kanan itu kita crop supaya garis merah yang di sebelah kiri itu hilang. Jadi nanti garisnya seperti yang nyambung antara yang kanan dan yang kiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita rapihkan. Karena kita nanti pengennya kurang lebih kotak yang garis-garis aja gitu ininya hasilnya. Setelah itu kita crop supaya rongga yang ada di atas yang besar dengan garis yang paling kiri itu hilang. Jadinya yang sisa itu hanya garis-garis kecil yang ada di tengah-tengah kurang lebih. Nah, seperti ini. Setelah ini biasanya untuk membuat bentuknya itu benar-benar bujur sangkar, maka saya akan melakukan fit. Ada pilihannya di sebelah kanan ya, tulisannya fit, kita pilih. Kemudian supaya lebih cantik, kita pilih background-nya. Background-nya kita pilih apa saja sesuai dengan selera. Di sini pilihannya banyak banget. Biasanya saya senang yang motifnya bunga-bunga. Bebas ya, ini tinggal pilih aja sukanya apa. Pilihannya desainnya banyak banget dan warna-warnanya juga cantik-cantik. Nah, kalau saya biasanya bikin ini untuk template ya. Jadi pada saat bikin tugas nanti akan selalu menggunakan template ini. Nanti kalau si template-nya sudah jadi, baru setiap kali bikin tugas ini kertasnya bisa dipakai. Nah, kayak gini. Jadi ada border atas dan bawah dan bentuknya bujur sangkar. Kenapa bujur sangkar? Ini akan lebih mudah dibacanya pada saat kita kirim ke WhatsApp kalau bentuknya bujur sangkar. Nah, ini karena untuk template saya langsung kasih nama dan kelasnya. Nama dan kelasnya ditulis, dimasukkan di bagian atas. Saya pilih dulu fontnya, dipilih saja sesuai selera.
supaya tulisannya kelihatan seperti tulisan tangan, biasanya saya pilih yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah pilih font, nanti kita tinggal pilih warnanya apa yang paling cocok. Biasanya kalau saya sih udah aja pilih hitam, tapi kalau di sini biar warnanya itu agak-agak cantik dan bersatu dengan desain yang ada di border atas dan bawah, saya ambil warnanya dari bunga-bunga yang ada di situ. Jadi pakai icon yang ada di sebelah kiri ya, itu yang kayak gambar pipet. Nah, itu kita bisa mengambil warna-warna yang ada di dalam si bordernya. Untuk tengahnya saya ambil yang warna kuning muda. Kemudian untuk garis luarnya, garis luar dari tulisan, itu saya kasih warna oranye tua, kemudian saya pasang shadow. Nah, itu edit-editannya itu ada di paling bawah, itu tinggal dipilih-pilih aja. Tinggal digeser-geser aja apa saja pilihan-pilihan editornya. Kalau sudah, kita tinggal klik yang di sebelah atas kanan ya, sampai kita ketemu save. Nah, kalau sudah itu di save, nah ini nanti akan menjadi template untuk semua tugas-tugas kita. Setelah membuat template, kita ulangi lagi dari awal dengan memijit tambah. Kemudian kita gunakan si template yang tadi, biasanya suka udah ada di paling atas, tengah-tengah ya. Itu tinggal kita pilih. Nah, kemudian dari sini kita mulai melakukan edit. Saya biasanya mengambil ayat-ayatnya itu dari aplikasi Al-Quran, tinggal copy paste. Kemudian itu sudah saya edit-edit dengan jarak-jarak antar huruf, antar isim dan fi'il, itu saya edit di dalam color note. Jadi nanti tinggal copy paste ke sini ya, pakai teks, masukkan ke dalam teks, copy paste di sini. Kemudian tinggal kita edit-edit supaya menyesuaikan dengan garis-garis yang ada. Nah, di sini kita tinggal lebarkan ya, supaya dia jadi 4 baris. Kan tadi tulisannya itu hanya 4 baris ya. Jadi kita lebarkan, karena biasanya begitu kita klik itu jadi jadi beberapa baris, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Saya senang pakai tulisan yang ini ya. Karena tulisannya itu jadi pas gitu, pas lebarnya. Jadi kita tinggal mengadjust jaraknya dari spacingnya, tinggal diatur. Spacingnya diatur agak berjauhan, karena di situ kan kita mau nulis artinya dan lain-lain. Kita akan menulis di bagian atasnya seperti kita menulis tugas pada tamiz ya. Jadi kasih jarak yang agak jauh, yang kurang lebih dia jaraknya pas pada garis-garis bukunya ya, garis-garis buku. Jadi seolah-olah kita menulis di atas garis-garis kertas tersebut. Setelah itu dicopas nama surat dan ayatnya supaya standar aja sih kalau ini ya. Jadi boleh mau langsung diketik juga bisa. Kalau saya biasanya copas supaya tulisannya standar. Nah, kita paste di teks. Oke. Nah, kemudian kita pilih lagi tulisannya. Kalau untuk ini biasanya saya pakai tulisan yang agak besar, bulat-bulat, tapi seperti tulisan tangan gitu. Jadi kesannya seperti tulisan tangan. Kemudian dipilih warna hitam supaya jelas gitu, seperti tinta hitam. Kemudian diatur besarnya sehingga dia kira-kira cocok dengan jarak antar baris. Kemudian disimpan di sebelah kanan atas. Ini bebas sih sebetulnya ya. Nanti desainnya mau seperti apa masing-masing. Ini hanya contoh saja. Apa yang biasa saya buat kalau membuat tugas tamyiz menggunakan PicsArt. Nah, kemudian kalau sudah diklik yang centang di atas, kemudian kita masuk, ini kan tadi edit teks ya. Sekarang kita masuk pada draw ya. Kita masuk ke draw, di situ untuk membuat bulat-bulat ya, yang tanda kalau huruf pakai lingkaran warna merah. Nah, sekarang saya akan menandai dulu yang huruf pakai lingkaran. Nanti diatur size-nya. Di sini saya pakai size 7 ya. Size 7 atau bisa juga size 10 sih ya, supaya agak
tebel, size 7 kayaknya masih agak ketipisan. Jadi saya besarkan lagi ini ke size 10 supaya lebih jelas garisnya terlihat. Nah, kita lingkari saja kata-kata yang merupakan huruf. Jadi untuk memudahkan kita membuat lingkaran, kita zoom in zoom out ya. Jadi kalau mau melihat keseluruhan kita zoom out, kalau mau melingkari kita zoom in. Caranya kita tinggal menggunakan dua jari ya, jari telunjuk dan jari tengah. Kalau kita lebarkan di layar itu akan zoom in. Kalau misalnya kita dekatkan jarak antara kedua jari, maka dia akan kita akan, kalau didekatkan menjadi zoom in. Kalau misalnya kita lebarkan jarak antara kedua jari, dia akan menjadi zoom out. Gitu terus ya. Jadi ini kita zoom in, kita zoom out dengan melebarkan kalau zoom out. Kalau zoom in kita dekatkan kedua jari. Jadi ini akan lebih mudah mengerjakannya. Karena kalau misalnya dalam kondisi tidak zoom in, kita melingkari biasanya nggak presisi melingkarinya. Nah, sekarang kita masuk ke menandai yang isim ya, menggunakan warna hijau. Jadi kita tinggal pilih aja, di situ ada color kan di kiri bawah, dan shape itu untuk memilih bentuk. Tadi kan kita pakai lingkaran, yang ini kita pakai line, kita pakai garis. Kemudian besarnya garis juga masih sama, ini pakai ukuran 10 ya size-nya. Kemudian kita garis aja seperti biasa kita di tamis itu. Kalau untuk isim itu garis satu garis warna hijau di sebelah atas. Kita garisi semua yang isim. Kemudian selanjutnya kita pakai warna biru untuk fi'il ya. Kalau fi'il mudhari kita pakai satu garis biru di bawah, dan kalau madhi kita pakai dua garis biru di bawah. Jadi kalau ininya sama aja sih dengan menandai huruf tadi. Kalau kita mau menggaris kita zoom in dulu. Kalau kita mau lihat mana nih yang akan kita tandai, nah itu kita tinggal zoom out. Kalau sudah selesai, berarti kita tinggal memberikan identifikasi atau nama-nama pada bagian atas dari huruf, isim, dan fi'il. Di atas huruf kita akan memberikan nomor kolom dan nama kolom. Nah, ini biasanya saya ambil dari template yang sudah saya ketik di color note. Jadi saya biasanya udah ngetik ya di color note itu. Nah ini huruf-huruf ini semuanya udah saya tulis dalam huruf Arab ya, angka dan nama kolomnya. Jadi saya tinggal copy kemudian paste yang di kolom yang sesuai. Jadi yang ini 13 al-atfu itu saya taruh di atas kata yang pertama. Kita kasih warna merah supaya sesuai dengan huruf. Huruf kan biasanya pakai warna merah ya. Jadi ini tinggal pilih aja, tulisannya bebas mau apa. Saya biasanya pilih yang ini supaya agak kecil nanti. Jadi gampang menyocokkannya, menyesuaikan ukurannya lebih mudah kalau pakai yang kecil. Nah, ini kita sesuaikan. Kira-kira ukurannya itu 2 garis ya. Kira-kira satu garis tengah lah. Nah, kemudian kita taruh di atas hurufnya. Nah, itu untuk identifikasi huruf ya. Saya hanya kasih contoh satu aja, satu huruf, satu isim, satu fi'il ya. Sekarang kita masuk ke yang isim. Untuk isim biasanya kan di atasnya kita akan menulis mujarod, kemudian kita akan menulis KSDU-nya apa. Kemudian kalau misalnya itu termasuk yang di highlight dalam tugas, maka kita akan menulis juga artinya. Tapi kalau identifikasi KSDU itu untuk semua. Nah, di sini saya memilih yang al-kufro ya. Al-kufro itu mujarodnya kafaro. Jadi saya tulis di sini kafaro. Kemudian warnanya tinggal dipilih pakai warna hijau supaya sama-sama isim ya.
Kemudian kita taruh di atas tulisan al-kufra. Jadi ini adalah mujarodnya, kita tulis di sebelah atasnya. Setelah itu ditulis juga KSDU-nya. Nah, KSDU-nya sama aja, tinggal ketik aja seperti biasa ya. Oh enggak, bukan masuk ke KSDU ya, maaf. Jadi menulis dulu ini apa namanya, mujarod dan dhamir dari fi'il. Mujarod dan dhamir dari fi'il ini ditaruh di atas fi'il juga, diketik aja. Dolla, dhamirnya huwa, kita ketik, kemudian dikasih warna yang sesuai, yaitu warna biru. Kita sesuaikan ukurannya. Itu tinggal, cara menyesuaikan ukuran tuh tinggal klik aja yang sudut sebelah kanan bawah ya. Itu ada apa namanya, panah tuh, panah yang mengarah ke 2 ya. Nah itu kita edit seperti itu. Kita taruh di atas dolla ya, ini untuk mujarod dan dhamirnya. Kemudian nah ini kita adjust lagi ya, karena kurang gede, supaya sama lah kira-kira ukurannya itu sebesar jarak antar garis gitu. Jadi pada saat dibaca tuh masih kelihatan. Tapi bebas sih kalau mau ngedit ya, terserah masing-masing. Nah kemudian ini identifikasi dari KSDU-nya. Biasanya kalau untuk identifikasi KSDU, selain warnanya diganti, dikasih juga dikasih juga garis supaya lebih jelas ya, garis stroke di luar tulisannya. Kasih stroke warna hitam jadi kelihatan lebih jelas. Ditaruh di sebelah atas mujarod dari kata tersebut. Sama juga untuk isimnya, nanti editannya sama ya. Jadi supaya jelas, itu si tulisan itu selain warnanya disamakan, bagian luarnya itu dikasih garis warna hitam. Si garis warna hitamnya itu istilahnya stroke ya, dan itu akan keluar pilihannya pada saat kita sudah mengetik. Nah kayak seperti ini ya, ini adalah isim al-kufra itu isim yang sama terjemahnya 4. Kita kasih warna hijau dan kita klik juga stroke, di situ warna hitam. Kemudian kita taruh di sebelah atas katanya. Setelah itu kita akan menuliskan arti-arti dari setiap kata. Prinsipnya sama saja, kita ngetik menggunakan teks ya, seperti tadi kita tinggal tulis teks itu lambangnya T tadi ya. Kita tulis teks, kemudian kita ketik, kemudian kita warnai, kemudian kita adjust ukurannya, kemudian kita taruh di posisi yang tepat gitu. Kita tulis artinya sesuai dengan yang tertulis di KSDU, isim yang sama terjemahnya 4 ya. Kufrun diartikan kafir, walaupun di ayatnya sebetulnya di sini diartikan sebagai kekafiran, tapi kita sesuaikan saja dulu dengan yang ada di lagu isim yang sama terjemahnya 4. Jadi kita isi kafir, kemudian warnanya sesuaikan. Kemudian sama untuk yang fi'il juga, di situ kita tuliskan arti dari dhamir dan kata tersebut. Artinya dia sesat, kita masukkan ke situ, kita sesuaikan ukurannya dan warnanya, kita taruh di bawah. Nah, kita kalau di level 5 biasanya menuliskan arti itu hanya pada kata-kata yang di-highlight, tapi kalau mau dituliskan semuanya juga bagus. Nah, di sini kalau mau ya, kita lakukan highlight juga dengan menggunakan draw. Jadi kalau di soalnya ada yang di-highlight warna biru muda gitu, nah kita samakan, misalnya di sini kita highlight dengan menggunakan kotak, fill warna biru muda, tapi opacity-nya kita kurangi sampai 30%. Supaya nggak ketutup tulisannya, jadi opacity-nya kita kurangi.
Kurang lebih jadi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita akan meng-highlight kata-kata yang di-highlight di soal level 5. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya nggak di-highlight juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita save. Dan untuk kata-kata yang lain bisa dilanjutkan sendiri sesuai dengan artinya. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik panah yang di sebelah atas sampai kita ketemu save ya, kita save dan kita pijit done. Kurang lebih seperti itu cara membuat tugas dengan menggunakan PicsArt ya. Silahkan dikembangkan saja sendiri dan dicoba-coba saja setiap fitur-fiturnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.